Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lanjutkan pengajian kita, dan kali ini kita akan mengkaji suratul Baqarah ayat yang ke 272. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Laisa 'alaika hudahum. Laisa, bukanlah kewajibanmu wahai Muhammad, hudahum, kewajiban menjadikan mereka mendapat petunjuk. Artinya diperuntukkan kepada sebagian sahabat Rasulullah SAW. Namun walakinnallah, tetapi Allah lah, yahdi, yang memberi mereka petunjuk, mayyasha'u, terhadap siapapun yang dia kehendaki. Jadi petunjuk itu, hidayah itu milik Allah, yang Allah peruntukkan kepada siapapun, yaitu terserah Allah. Wa ma tunfiqu, dan apapun yang kamu sekalian infakkan, min khairin, dari harta yang baik maksudnya, fali anfusikum, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Jadi ketika kita menginfakkan sebagian dari harta kita, harta yang baik, seperti pembahasan pada surat Al-Baqarah ayat 267, kita diperintahkan untuk berinfak dengan cara yang baik dan dengan barang yang diinfakkan baik pula. Fali anfusikum, untuk siapa? Pada hakikatnya maka untuk diri kita sendiri. Wa ma tunfiquna, dan janganlah kamu berinfak, illa ibtigha'a wajhillah, melainkan karena mencari ridha Allah. Jadi kita berinfak hanya karena Allah, bukan karena sifat riya. Jadi mutlak, pure, murni karena Allah. Wa ma tunfiqu, dan apapun yang kamu infakkan, min khairin, dari harta yang baik, yuwaffa ilaikum, maka pasti kamu akan diberi pahala secara penuh.
artinya pahalanya full ya, pahala keseluruhan. Wa antum, dan kamu sekalian, la tuzlamun, tidak akan dizolimi atau dirugikan. Jadi ketika kita berinfak ya, tidak akan merugikan kita ya, karena hitungan matematika manusia, satu dikurangi satu adalah 0. Namun hitungan Allah, 1 dikurangi 1 menjadi 10. Artinya setiap kita memberikan satu infak atau sedekah, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Adapun masalah waktunya ya terserah Allah, hanya Allah yang tahu. Yang pasti kata Allah, pasti dijamin akan dibalas dengan kebaikan pula. Kita ke tajwidnya. Hudahum, huda dibaca 2 harokat 1 alif. Kemudian la di sini fathah panjang sama, baca 2 harokat matabi'i. Walakinna gunnah musyaddada. Mayyasha, nun sukun bertemu ya, hukumnya idgham bi gunnah. Yasha panjang 5 harokat, ini mad wajib muttasil. Cirinya setelah huruf alif dan fathah yang lurus melengkung disertai hamzah, itu ciri daripada mad wajib muttasil. Wama dibaca 2 harokat, nun sukun bertemu fa ikhfa, nun sukun bertemu kho izhar, dibaca jelas. Fali anfusikum, nun sukun bertemu fa, hukumnya ikhfa. Dan ini ada waqaf qola. Waqaf qola adalah berhenti lebih diutamakan. Nun sukun bertemu fa ikhfa. Illab ini qalqalah sughra. Tiga dibaca 5 harokat sama seperti di atas. Mayyasha fathah disertai fathah panjang dan di atasnya fathah melengkung, kemudian di hadapannya huruf hamzah, yakni mad wajib muttasil. Waj jim sukun qalqalah sughra. Dan ini waqaf qola, dianjurkan berhenti lebih utama. Ini sama mad tabi'i, nun sukun bertemu fa ikhfa, nun sukun bertemu kha izhar, kemudian nun sukun bertemu ta ikhfa. Tuzlamun dibaca 2 harokat mad tabi'i, 6 harokat mad arid lis-sukun. Mari kita ke asbabun nuzulnya. Nah, inilah asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 272. Jadi asbabun nuzul surat ini, ayat ini maksud saya, yakni ketika sebagian kaum muslimin merasa keberatan menyedekahkan sebagian harta mereka kepada kerabat-kerabat mereka yang statusnya masih musyrik. Mereka pun menanyakan perihal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah ayat ini. Nah, ini termasuk dalam hadis riwayat At-Tabrani. Jadi ketika itu sebagian kaum muslimin, sebagian dari mereka ada yang merasa keberatan. Mereka merasa keberatan berinfak kepada
kerabat sanak famili mereka yang masih musyrik. Maka turunlah ayat ini. Dan pada riwayat yang lain dijelaskan bahwa sebagian sahabat Ansor yang memiliki kerabat dari Bani Quraidzah dan Bani Nadir, sehingga keberatan menyedekahkan hartanya, sebagian harta mereka untuk mereka, dan menginginkan mereka memeluk Islam terlebih dahulu. Jadi sahabat Ansor ini merasa keberatan. Mereka siap berinfak, namun dengan catatan mereka harus masuk Islam terlebih dahulu. Lalu turunlah ayat ini, hadis riwayat Ibnu Jarir. Nah, saudara-saudariku, mudah-mudahan kajian yang sangat singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah ridha. Kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.